Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil isi dari makalah yang telah kami buat dengan judul Usability untuk e-commerce pada aplikasi Shopee. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahmah. Saya Nazwaina. Kita akan masuk ke latar belakang. Di latar belakang ini ada penjelasan mengenai kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi saat ini memberikan pengaruh untuk dapat memudahkan penyebaran berbagai informasi dan dapat berkontribusi dalam peningkatan gaya hidup individu. Kemajuan teknologi merupakan suatu hal yang menarik, sehingga seorang individu akan terus mengikuti perkembangan gaya hidup melalui teknologi. Salah satu media online yang mudah untuk diakses. Hal ini menurut penelitian oleh British Merchant Machine Institute yang telah mengungkapkan 10 negara yang menjadi pertumbuhan e-commerce tercepat di dunia, di mana di Indonesia pada tahun 2018 terdapat sebesar 78% pertumbuhan e-commerce berupa lebih dari 100 juta para pengguna internet. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pertanyaan apakah usability atau kebergunaan pada aplikasi Shopee. Yang kedua, dampak yang timbul pada penggunaan aplikasi Shopee. Kemudian yang ketiga, bagaimana penerapan pada penggunaan Shopee Pay Later di kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir, apa dampak pada penggunaan Shopee Credit atau Shopee Pay Later. Sebelumnya kita akan bahas apa itu Shopee. Shopee merupakan situs e-commerce yang dinaungi oleh Citigroup atau yang sebelumnya lebih dikenal dengan nama Garena. Shopee pertama kali dirilis pada tahun 2015 di Singapura. Tidak berhenti di situ saja, Shopee terus memperluas jaringannya ke berbagai negara lainnya, terutama negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Shopee berdiri dengan pimpinan Chris Feng yang merupakan mantan karyawan Lazada dan Zalora. Shopee merupakan situs e-commerce yang berfokus pada proses perdagangan elektronik. Kemudian di sini kita juga akan membahas tentang usability. Apa itu usability? Usability merupakan salah satu pengujian yang tepat untuk dilakukan dalam menganalisis website atau platform e-commerce, di mana usability merupakan proses untuk mengevaluasi kemudahan penggunaan suatu produk atau sistem oleh pengguna. Secara umum, usability ini lebih mengacu pada sejauh mana pengguna dapat belajar sekaligus menggunakan suatu produk dalam mencapai tujuannya dan sejauh mana kepuasan pengguna dalam menggunakan produk tersebut. Untuk dapat mendukung aplikasi e-commerce dalam perkembangan, maka penelitian tentang usability user interface pada beberapa aplikasi e-commerce, nantinya manakah aplikasi e-commerce yang menjadi pilihan masyarakat tentang dari sisi usability, user interface, dan user experience. Jadi usability itu dibagi lagi, ada user interface, user experience, kemudian juga user testing. Yang pertama, user testing. Salah satu metode yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu aplikasi mudah digunakan bagi user adalah usability testing. Usability testing adalah metode yang paling besar dan bersifat irreversible. Metode ini memberikan informasi langsung tentang cara user menggunakan komputer dan masalah dengan antarmuka yang akan diuji. Kemudian ada user interface. User interface merupakan suatu komponen penting dalam perancangan sistem informasi yang melibatkan interaksi user untuk menghasilkan proses input serta output. Kemudian ada user experience. User experience atau UX adalah pengalaman pengguna saat menggunakan suatu produk. UX termasuk dalam aspek penting dalam produk digital, seperti membuat website. Aspek ini sangat berpengaruh terhadap kepuasan pengguna melalui desain yang ditampilkan menurut Rito Numi 2020.
Kemudian ada usability didefinisikan melalui 5 komponen. Yang pertama ada learnability, berkaitan dengan kemudahan pengguna dalam memahami strategi penggunaan produk untuk pertama kali. Efisiensi, berkaitan dengan pengukuran waktu, di mana memastikan seberapa cepat seorang pengguna dapat melakukan tugasnya. Kemudian ada memorability, berkaitan dengan ingatan, di mana memastikan sejauh manakah user dapat mengingat langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Kemudian ada error, seberapa banyak seorang pengguna melakukan error akibat error tersebut, serta kemudian bagi pengguna untuk mengatasi error tersebut. Terus kemudian yang terakhir ada satisfaction, apa yang dirasakan oleh seorang pengguna atau user saat menggunakan produk atau pendapat terhadap desain produk secara keseluruhan. Kemudian ada dampak positif yang diberikan oleh Shopee e-commerce. Yang pertama, membangun ketangguhan terlepas dari tantangan sosial dan ekonomi. Platform tersebut berhasil membantu menghemat pembeli di Asia Tenggara hingga lebih dari 25 triliun pada 2022. Kemudian yang kedua, meningkatkan inklusivitas untuk diketahui. Ekonomi digital Asia Tenggara mampu berkembang pesat selama pandemi COVID-19. Hal ini disebabkan oleh peningkatan jumlah penggunaan teknologi digital. Kemudian yang ketiga ada harga barang yang dijual di Shopee lebih murah dibanding dijual di toko. Lalu ada belanja lebih praktis karena dapat membandingkan harga dengan toko online shop lain. Tidak perlu jalan ke satu toko ke toko lain. Yang dilanjutkan oleh Najwa. Dampak negatif yang diberikan pada pengguna Shopee adalah yang pertama ada pemborosan yang menimbulkan perilaku konsumtif pada para remaja perempuan. Kedua, bisa mengganggu manajemen keuangan, lalu barang tidak sesuai ekspektasi. Lalu ada penerapan pada penggunaan filter paper di kehidupan sehari-hari. Penggunaannya pada menu saya, profil pengguna, terdapat filter Shopee Pay Later, berarti termasuk pengguna yang dapat melakukan filter Shopee Pay Later. Pengakuan dari salah satu pengguna Shopee mengenai aktivitas filter Shopee Pay Later bahwa tidak semua akun pengguna Shopee terdapat filter Shopee Pay Later. Lalu, pengajuan pinjaman di Shopee Pay Later berlangsung pada sangat mudah dan cepat. Para pengguna Shopee hanya perlu memiliki KTP dan selanjutnya digunakan untuk registrasi pengajuan pinjaman. Tanpa perlu melalui proses BI, checking, survei kelayakan pengumuman, atau penggunaan jaminan. Apabila pengajuan pinjaman tersebut disetujui oleh Shopee, maka akan secara otomatis pengguna dapat nominal uang sebesar 750.000. Dampak positif pada pengguna Shopee Credit atau Shopee Pay Later. Yang pertama, berubahnya sistem pembayaran. Sistem pembayaran non tunai di mana sistem pembayaran ini dapat lebih praktis dan juga efisien, serta dapat terhindar dari penggunaan uang palsu. Kedua, terus kemudahan transaksi. E-wallet memfasilitasi proses pembayaran yang transaksi. Pengguna dapat melakukan pembayaran dengan mudah hanya melalui perangkat seluler. Lalu yang ketiga, kecepatan transaksi. Pembayaran e-wallet digunakan untuk penefisian mengurangi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan transaksi. Lalu yang terakhir keempat, kerincian transaksi. E-wallet menyediakan catatan transaksi yang rinci, kemudian pengguna untuk melacak
pengeluaran mereka dengan lebih baik. Mulai kami tinggi, tinggi banget ya. Nah, lalu ada dampak negatif pada penggunaan Shopee kredit atau Shopee Paylater. Satu, terjebak dalam hutang. Jika pengguna tidak dapat membayar tepat waktu, hutang akan terus bertambah dan pengguna akan sulit untuk keluar dari lingkaran hutang. Lalu yang kedua, menimbulkan ketergantungan karena mudah digunakan dan fleksibel. Banyak pengguna merasa nyaman menggunakan layanan ini secara berulang-ulang tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Lalu yang terakhir, menyebabkan stres finansial karena pengguna harus membayar biaya tambahan yang tinggi jika mereka tidak dapat membayar tepat. Kesimpulan, e-commerce dalam dunia bisnis adalah pemanfaatan teknologi perkembangan terkini seperti internet telah membuat kegiatan bisnis menjadi lebih mudah. Ada beberapa manfaat seperti layanan pelayanan dan citra perusahaan yang baik. Mencari mitra bisnis baru membuat proses lebih sederhana dan waktu dipersingkat dapat meningkatkan produktivitas dan mempermudah akses informasi lebih cepat. Oke, sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.